Halo sabreker, apa kabar kalian semua? Doa Bang Kim yang terbaik pastinya buat kalian. Kali ini Bang Kim akan ngerekap alur cerita pahlawan bintang yang terzolimi part ke-6 sampai part ke-10 yang kami sajikan untuk kalian semua para sabreker setia kaum review. Dan tentunya ini spesial buat kalian semua. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke dalam alur ceritanya. Tidak menyukai Lee Kun karena Lee Kun memiliki wajah yang menyeramkan yang dipenuhi luka dan memiliki kepribadian kasar yang tidak peduli siapa identitasmu kalau membuatnya marah. Pada suatu hari di 20 tahun yang lalu, Lee Kun yang menerobos masuk ke dalam rumah Sophie. Nampak seorang pelayan yang menghalangi Lee Kun dibuat takut oleh kata-kata Lee Kun. Sophie yang mengetahui jika Lee Kun menerobos masuk ke dalam rumahnya nampak tak terima dengan cara Lee Kun. Lee Kun mengarahkan tinjunya ke arah Sophie namun sengaja tak mengenainya. Lee Kun pun menanyakan ke Sophie apakah dia ingin mati dengan ekspresi marah. Ternyata Lee Kun melakukan hal itu dikarenakan Sophie yang meninggalkan orang-orang yang telah melindunginya dan tak mau mengobati mereka. Lee Kun pun menarik Sophie dan akan membawanya ke tempat di mana orang-orang yang telah melindunginya untuk mengobati mereka. Namun Sophie malah berkata, memang apa masalahnya kalau orang seperti mereka mati? Malah mereka harusnya bahagia karena telah menyelamatkanku demi umat manusia. Karena mendengar Sophie terus berkata yang gak benar, Lee Kun pun menamparnya dengan keras. Terbangunlah dia dari pingsannya dengan tangan yang terikat di atas kursi serta di depannya sudah ada Lee Kun yang menyapanya. Sophie pun berkata, apa maksudnya ini? Lepaskan aku sekarang juga. Beraninya kau melakukan ini pada saintis. Namun bagi Lee Kun, dia sama sekali belum berubah dalam 20 tahun. Kok bisa melakukan sandiwara selama itu? Namun Sophie tidak mau diam saja. Dia menggunakan kekuatannya untuk melelehkan tali itu menggunakan zat asam dari tangannya. Namun rencananya kabur sepertinya diketahui oleh Lee Kun. Lee Kun pun menyentil kembali kening Sophie. Namun setelah Lee Kun menyentil kening Sophie, ia merasa jika terjadi sesuatu kepada dirinya. Dengan bangganya Sophie mengatakan jika dia memiliki acid protection yang melindunginya ketika diserang. Sophie juga berkata, sekarang sihir acid itu akan menyebar dari tanganmu sampai melelehkan seluruh tubuhmu. Ternyata itu adalah skill pertahanan tertinggi dari Aquarius. Tapi ternyata Lee Kun menunjukkan jari tengahnya untuk menunjukkan ke Sophie jika tak terjadi apa-apa pada tangannya. Mengetahui hal itu, Sophie nampak sangat terkejut. Lee Kun pun membahas tentang kejadian yang telah ia alami selama ini dengan saintis. Lee Kun pun menghajar kening saintis dengan sentilan mautnya dan terlihat Hugo hanya menikmatinya dengan secangkir kopi. Namun Hugo merasa jika divinity milik Lee Kun meningkat karena menyentil kening dari saintis. Sophie terlihat pingsan dengan benjolan besar yang ada di keningnya. Lee Kun melihat notifikasi jika divinity-nya naik dan dia meminta sistem menjelaskan kembali kepadanya. Sistem pun menjelaskan kepadanya dan setelah mengerti, Lee Kun pun merasa senang karena dia bertambah kuat. Hugo pun meminta Lee Kun untuk menanyakan tentang dagger pada Sophie. Dia tidak punya keberanian untuk menusukku. Tidak masalah, soalnya ada orang lain yang kuminta untuk memeriksa dagger, ucap Lee Kun. Handphone Lee Kun pun berdering dan memberitahukan jika lelang akan dimulai. Lee Kun pun berpamitan kepada Hugo akan pergi dan berpesan kepada Hugo untuk membereskan kekacauan yang sudah dibuat Lee Kun. Setelah Lee Kun keluar, beberapa saat kemudian Stephen pun datang ke kamar itu lalu menemukan Sophie yang sedang terikat. Stephen nampak sangat marah melihat hal itu.
Hugo bertanya pada Stephen, kenapa kau ada di sini? Stephen pun menjelaskan jika Saint Aquarius telah beraliansi dengannya, yang sebenarnya memintanya untuk menjadi bodyguardnya. Dan Stephen pun bertanya balik kepada Hugo tentang kenapa kau ada di sini. Hugo pun menjawab jika dia juga punya urusan di sini. Stephen beranggapan jika Hugo akan mengincar Divine Relic milik Lee Kun yang akan dilelang. Hugo pun bertanya kepada Stephen, apakah kau masih hobi memungut barang-barang milik Lee Kun? Mendengar apa yang dikatakan Hugo, Stephen pun marah dan semakin menjadi-jadi. Aura yang sangat dahsyat keluar dari dalam tubuhnya. Hugo sudah mengira Stephen selalu terpicu jika membahas tentang Lee Kun. Terjadi sedikit pertarungan yang pada akhirnya tangan Hugo dicengkram dengan sangat kuat oleh Stephen dan sepertinya akan dipatahkan oleh Stephen. Namun ada seorang murid dari Stephen memberitahukan jika Saint Gemini telah membeli semua relik dari Lee Kun. Stephen pun melepaskan tangan Hugo. Stephen berpesan kepada Hugo untuk menjaga mulutnya jika ingin panjang umur. Stephen pun pergi dan meninggalkannya bersama Sophie di sana. Terlihatlah di ruang VIP Gemini membeli semua barang yang ada di lelang. Ternyata di dalam kamar VIP tersebut terlihat langsung Sung Jae dan Lee Kun yang sedang menikmati acara pelelangannya dapat membeli segala hal. Sung Yuk memerintahkan Sung Jae untuk membayar semua minuman yang telah diminum oleh Lee Kun. Namun Lee Kun dengan cepat berkata jika sudah membayarnya dengan sebuah black card yang ia tunjukkan. Sung Yuk pun sadar jika black card yang digunakan Lee Kun adalah miliknya. Tapi Sung Yuk merasa tidak rugi karena Lee Kun adalah orang yang telah membunuh Spider Queen, karena menurutnya dia akan memanfaatkannya. Namun Sung Yuk membahas hal lain untuk mengalihkan perhatian Lee Kun sembari dia mengeluarkan kemampuannya. Namun Lee Kun mengetahui tentang apa yang dilakukan Sung Yuk. Dia menggunakan mind controlling. Efeknya adalah untuk membuat orang lain mempercayai kata-katanya. Sambil ngebacot, Sung Yuk mengiming-imingi tentang kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan Great Smack Gemini. Lee Kun tertawa terbahak-bahak mengetahui jika dia diajak untuk menjadi Templar Gemini. Lee Kun pun memberikan ekspresi yang menyeramkan dan berkata, kau memintaku untuk menjadi penjilat Divine God ampas. Melihat Lee Kun yang nampak marah, Sung Yuk pun ketakutan dan akan merubah topik pembicaraan. Lalu terdengar seorang pelayan mengantarkan barang lelang yang dimenangkan. Sung Yuk nampak kaget karena Lee Kun dapat memenangkan salah satu Divine Relic milik Lee Kun. Lee Kun pun berkata, katanya aku boleh mendapatkan apapun yang ku mau, bukan? Ini bukan yang ku cari, tapi masih berguna. Namun sepertinya Sung Yuk agak sedikit ketakutan karena Divine Relic itu adalah incaran Stephen. Ia pun menyuruh Lee Kun untuk mengembalikannya. Tak lama dari itu, sebuah pintu pun dihancurkan oleh seseorang. Mereka yang ada di dalam ruangan nampak terlihat kaget dengan hal itu. Dan ternyata itu adalah Stephen yang nampak sangat marah karena Divine Relic Lee Kun telah diambil oleh orang lain. Sung Yuk meminta maaf karena kesalahan Rocky-nya yang membuat Stephen jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang tersebut. Dia berjanji akan mengembalikan kepada Stephen. Stephen pun setuju dengan perkataan Sung Yuk. Di sini Stephen berusaha memeras kelompok Gemini dengan ancamannya karena berani-beraninya menyentuh barang incarannya. Jadi mereka harus tetap membayarnya lalu memberikannya kepada Stephen secara gratis. Namun permintaan Stephen masih nggak terima dengan apa yang dilakukan Sung Yuk. Ia pun memegang kepala Sung Yuk seakan-akan dapat menghajarnya saat itu juga. Namun dengan santai Lee Kun menyuruh mereka diam. Karena dia telah memenangkannya lelang, maka barang itu jadi miliknya. Mereka tak berhak atas barang yang dimenangkannya.
Li Kun juga berkata, jika tetap menginginkan barang ini, maka kau harus menebusnya sebesar 200 juta dolar. Stephen yang mendengar perkataan itu sejenak terdiam. Lalu Stephen tertawa sangat lebar karena dia rasa ada seseorang yang sangat menarik di kelompok Gemini. Sung Yuk pun terlihat panik mendengar apa yang dikatakan Li Kun. Stephen pun mendorong Sung Yuk karena ia tertarik dengan orang yang memiliki keberanian yang besar. Stephen pun mendekati Li Kun dan menurutnya pertemuan ini bukanlah hal kebetulan dan dia juga meminta untuk saling memperkenalkan diri. Stephen nampak mengeluarkan skillnya dengan tidak main-main. Li Kun cukup terkesan karena Stephen sudah memperkuat skillnya sedikit lebih tajam. Karena dia tahu Saint Leo adalah spesialis bertarung, berbeda dengan Aries atau Aquarius. Dengan aura seperti listrik, Stephen pun memegang pundak dari Li Kun, berharap akan berdampak kepada Li Kun. Namun Stephen heran karena tak terjadi apapun pada Li Kun. Li Kun berkata, kamu mempelajari skill itu dariku, lalu bersumpah akan menggunakannya untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi kau gunakan untuk pamer seperti ini. Apakah kau tidak tahu malu? Mendengar hal itu membuat Stephen gemetar. Namun suasana menjadi terpecah karena host kembali memulai acara lelangnya. Stephen yang mengetahui jika lelang akan dilakukan memberikan pesan kepada Li Kun. Ada banyak sekali pertanyaan untukmu, namun kita tunda terlebih dahulu karena ada relik yang sangat aku inginkan. Sung Yuk pun bertanya-tanya bagaimana dia menghindari serangan itu. Bahkan aku tidak bisa memindahkan serangan Saint Reng. Nampak host menceritakan tentang kehebatan relik yang sedang dilelang ini, bahwa ketika kedua belah Saint tidak dapat mengalahkan salah satu disaster, muncullah Li Kun dengan senjata ini mengalahkan disaster tersebut. Stephen nampak tak sabar dengan Divine Relic yang akan dilelang ini, karena menurutnya ini adalah sebuah senjata legendaris yang sudah diimpikannya. Kita flashback ke dalam 20 tahun yang lalu, menceritakan ketika serangan itu datang dan nampak Stephen tak berkutik di depan senjatanya sendiri, dan dia juga meratapi kenapa Li Kun dapat masuk ke tempat disaster itu, padahal ia telah mati-matian mencoba namun hanya mencapai tempat itu. Namun di saat yang bersamaan ia nampak kaget karena melihat Li Kun yang berhasil keluar dari tempat itu. Li Kun keluar dengan membawa sebuah tulang besar yang sepertinya menjadi senjata untuk mengalahkan para disaster. Mengetahui hal itu, Stephen pergi dan meninggalkan senjatanya. Ternyata yang dipikirkan Stephen tentang kekurangannya dibanding Li Kun adalah sebuah senjata yang ampuh. Dan scene kembali ke pelelangan. Sepertinya Divine Relic itu akan segera dibuka oleh pembawa acara. Mereka pun nampak menunggu Divine Relic yang akan ditunjukkan. Karena merupakan Divine Relic legendaris, sepertinya Li Kun juga merasa penasaran tentang Divine Relic tersebut. Stephen pun merasa senang karena dia akan mendapatkan Divine Relic itu. Karena akhirnya Divine Relic itu muncul lagi di hadapannya. Karena menurutnya Divine Relic ini mampu membuatnya menjadi yang terkuat. Tapi ternyata di luar dari gedung itu, disaster juga menunggu untuk mendapatkan Divine Relic dari Li Kun. Terdengar host mengatakan pelelangan dimulai dan penawaran dibuka di harga 1 juta. Semua orang nampak mulai memberikan penawaran mereka dengan berbagai macam harga. Notifikasi pun banyak bermunculan di depan Li Kun. Li Kun yang melihat orang-orang terlalu antusias dengan relik yang hanya tulang itu dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Sung Jae. Namun Sung Jae menyuruhnya untuk diam karena keadaan saat ini menjadi sangat kacau dikarenakan barang milik Li Kun yang saat ini sedang dilelang.
Sung Jae pun menjelaskan jika barang itu adalah relik legendaris dan tidak peduli mau apa itu, semua yang dibuatnya berkualitas tinggi. Siapapun yang tertarik pada Divine Relic pasti menginginkannya. Terutama Saint Leo, dia mengelilingi dunia untuk mengoleksi Divine Relic milik Lee Kun. Dia benar-benar kuat dan bersedia menghabiskan berapapun demi barang itu. Sung Jae mengatakan pasti akan terjual sangat mahal dan akan masuk ke rekening Lee Kun yang saat ini dipegang oleh pemerintah. Lee Kun mengetahui hal tersebut langsung berubah drastis. Dia menikmati mereka yang menawar Divine Relic-nya sambil memakan popcornnya. Saat penawaran saling beradu, terdengar suara keras dari Stephen yang menawar Divine Relic itu seharga 1 miliar. Membuat yang mendengarnya nampak sangat terkejut karena tak ada lagi yang berani menawar. Akhirnya Big Bone pun terjual seharga 1 miliar dolar di tangan Stephen Marker. Ketika petugas kebersihan sedang berjalan, mereka melihat sebuah bayangan dari luar gedung. Setelah Stephen mendapatkan senjata yang ia impikan, lalu ledakan terjadi dan terlihat seekor disaster yang sedang mencari Divine Relic milik Lee Kun. Langsung saja dengan cepat Stephen memukulnya hingga terlempar. Stephen pun sangat senang karena ingin mencoba relik yang baru ia dapatkan. Namun sesaat setelah itu Stephen tersadar jika menara sihir yang sangat besar pun hancur dan akan roboh. Semua orang yang berada di bawah menggabungkan semua kekuatannya dan ingin menghancurkan menara tersebut agar pulau itu tidak terjatuh. Namun karena menara itu memiliki ukuran yang terlalu besar, maka tidak mempanlah kekuatan gabungan mereka. Dengan skill Apollo Fury milik Hugo, dia menghancurkan menara yang besar itu dengan sangat mudah dan mereka pun selamat dari kejatuhan menara itu. Setelah Hugo berhasil menyelamatkan orang-orang, seekor disaster muncul dan siap menyerangnya. Ternyata disaster sebelumnya tak sendirian, namun disaster itu menggunakan darahnya untuk menginfeksi para warga yang berada di dekatnya. Melihat hal itu, Hugo sangat marah dan akan menggunakan skillnya. Namun ketika Hugo ingin menyerang, tiba-tiba muncul disaster dari belakang dan akan melahap Hugo. Dengan sangat cepat, satu tendangan dari Lee Kun dapat membuat monster tersebut terpental dan menyuruh Hugo untuk fokus menguatkan kekuatannya. Hugo pun berterima kasih kepada Lee Kun karena sudah menyelamatkannya, namun dia dimarahi oleh Lee Kun. Bagaimana bisa Saint Combat tipe sepertinya lebih lemah dari production tipe seperti Lee Kun? Bertengkarlah mereka seperti biasa tanpa menghiraukan keadaan saat ini. Lalu Saint Leo pun segera datang menghampiri mereka berdua dengan ekspresi yang sangat marah karena dirasa mereka sedang menghalanginya yang ingin mencoba senjata barunya. Melihat monster itu, Lee Kun mengingat sesuatu. Mungkin itu adalah tulang yang dibawa oleh Stephen. Dengan sangat gegabah, dia menggunakan skill area yang cukup kuat. Skill itu dapat mengurung Lee Kun dan Hugo beserta beberapa warga sipil yang terinfeksi dan satu ekor monster di dalamnya supaya mereka tak menghalanginya lagi. Dengan memegang Big Bone di tangannya, Stephen merasa yakin dia akan mengalahkan disaster itu. Semua orang bersorak-sorak akan kedatangan Saint Leo, seakan-akan dialah penyelamatnya. Lalu dengan percaya diri, Stephen menghantamkan Big Bone barunya kepada disaster tersebut dan tak terjadi efek apapun. Terkejutlah mereka semua, terutama Stephen. Stephen pun terus berusaha terus-menerus mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari tulang tersebut. Namun membuat disaster itu merasa jengkel lalu balik menghajarnya. Ternyata penghalang yang dibuat oleh Stephen merupakan penghalang yang kuat. Bahkan Lee Kun pun tak mudah untuk menembusnya. Dan karena hal itu Lee Kun berjanji akan menghajar Stephen. Di dalam penghalang yang dibuat oleh Stephen,
Li Kun memiliki rencana untuk mengalahkan satu monster yang ada di dalam. Li Kun juga berpikir yang jadi masalah adalah banyak sekali manusia yang terinfeksi dijadikan tameng oleh monster tersebut. Li Kun dengan santai maju dan mengajar salah satu manusia yang terinfeksi sampai pingsan tanpa membunuhnya dan memisahkan semacam parasit yang membuat mereka tak sadarkan diri. Hugo yang tahu cara memisahkan parasit tersebut bersemangat untuk membantu Li Kun dan membasmi mereka. Mereka pun akhirnya bekerja sama setelah sekian lama tak mereka lakukan. Dengan cepat Li Kun menghajar dan membuat pingsan mereka semua yang terinfeksi. Disaster itu juga mencoba menyerang Li Kun, namun semua serangannya dapat Li Kun hindari dengan sangat mudah. Namun serangan itu tertuju pada para penduduk yang berada di sana. Hugo dengan sangat cepat menggagalkan serangan disaster tersebut. Terjadilah pertarungan antara Li Kun dengan disaster tersebut 1 lawan 1. Hancurlah berkeping-keping disaster itu di tangan Li Kun. Lalu muncul banyak sekali notifikasi pencapaian yang didapatkannya. Ia mendapatkan skill baru karena tingkat divinity-nya meningkat. Di luar penghalang terlihat Steven masih bertarung sengit dengan disaster dengan masih membawa senjata tulang idamannya. Di sana Steven masih penasaran kenapa Big Bone tidak mengeluarkan kekuatannya. Lalu muncul aura yang sangat kuat dari dalam penghalang. Terlihat Li Kun membelah penghalang tersebut. Steven pun nampak heran bagaimana bisa skill Sovereign dihancurkan. Ketika Li Kun keluar dari penghalang yang dibuat Steven, monster itu merasa jika dia adalah orang yang berbahaya dan harus segera membunuhnya. Namun dengan satu kata diam dari Li Kun membuat monster itu tidak bisa bergerak, seakan-akan terkena skill gravitasi. Disaster yang memiliki kesadaran itu merasa aneh, mengapa manusia memiliki authority seperti ini? Apakah kau bukan manusia, ucapnya. Dengan santai Li Kun mendekati disaster itu dan menendangnya hingga terpental. Steven dari kejauhan menyadari akan sesuatu hal yang hanya satu orang yang memiliki energi seperti ini, dan itu adalah Li Kun. Steven yang tak mau mempercayai hal yang ia pikirkan memukulkan tulang yang dibawanya ke arah Li Kun. Ditangkapnya tulang itu oleh Li Kun dan sangat mudah dia menghancurkan tulang tersebut. Steven pun nampak sangat terkejut melihat tulang itu hancur berkeping-keping. Lalu Li Kun memberikan sebuah pukulan yang membuat Steven sadar jika itu adalah Li Kun yang asli. Terlemparlah Steven ke bawah sampai menembus pulau terbang tersebut. Dan terlihat keadaan Sophie yang terbangun dengan kalung relik milik Li Kun yang sudah berada di lehernya. Steven yang terlempar ke bawah, Li Kun hanya mengejeknya dengan sangat santai, dan Hugo pun terkejut dengan pukulan Li Kun. Orang-orang yang sebelumnya terjebak pun juga terlihat sudah selamat dari bahaya. Tidak lupa Li Kun mengeluarkan piggy bank untuk mengambil barang-barang yang masih bisa dipakai. Lalu Li Kun mengatakan kepada Hugo jika dia ke tempat ini bersama dengan orang lain. Hugo pun bertanya siapa yang bersama dengan Li Kun. Li Kun pun menjawab jika namanya adalah Sung Jae. Mendengar nama itu, Hugo nampak terkaget. Dalam hati Hugo bertanya-tanya, mengapa Sung Jae bisa berurusan dengan segudang masalah berjalan seperti Li Kun. Ternyata kedua anak Hugo adalah fans berat dari Li Kun. Hugo membayangkan apa yang akan terjadi kepada kedua anaknya jika terus berurusan dengan Li Kun. Terlihat Hugo yang berusaha mengalihkan Li Kun dan mengajaknya segera pergi dari sana supaya tidak berurusan dengan Sung Jae dan berurusan dengan pihak Gemini lagi. Lalu terdengar suara Sung Jae dari belakang dan memanggil ayahnya. Hugo pun terdiam mendengar suara yang sangat familiar itu. Sung Jae mendengar semua dan mengetahui jika Li Kun yang bersama dengannya selama ini
adalah Lee Kun yang asli dan sangat dia puja. Tiba-tiba ada serangan ke arah Lee Kun dari sisa disaster yang sudah dikalahkan. Namun slime milik Lee Kun menelannya dan Lee Kun pun mendapatkan resistensi terhadap racun. Namun Lee Kun menyuruh slime itu untuk memuntahkannya karena menurut Lee Kun itu adalah makanan yang kotor. Sung Jae yang melihat slime tersebut langsung teringat jika itu adalah salah satu artefak andalan Lee Kun. Berbahagialah dia melihat Lee Kun yang asli berada di depannya saat ini. Hugo hanya mampu pasrah mengetahui anaknya yang sudah sadar jika Lee Kun yang asli berada di depan Sung Jae. Scene pun berubah di sebuah gedung milik kelompok Leo. Mereka sedang mengadakan rapat membahas tentang hilangnya Sain Leo. Lalu saat mereka berdebat, terdengar suara nada dering handphone milik wakil ketua kelompok Leo yang bunyinya merendahkan ketua Leo. Ternyata nada dering itu adalah milik Son Yoha, kakak dari Sung Jae sekaligus anak dari Hugo. Terlihat semua anggota mengkhawatirkan Steven yang hilang, namun tidak bagi Yoha karena dia merasa Steven memiliki tubuh yang kuat, jadi tidak akan mati. Dan Yoha mendapatkan pesan dari Sung Jae. Sung Jae mengatakan jika kita saat ini memiliki om baru dan dia sangat keren. Yoha pun berpamitan pulang terlebih dahulu, meninggalkan anggota lainnya yang sedang mengadakan rapat. Mereka semua yang masih di ruang rapat tampak diam, tak berkutik setelah ditinggalkan wakil dari Sain Leo. Terlihat di kediaman Sophie, banyak sekali wartawan yang menunggunya memberikan penjelasan tentang kejadian penculikannya saat berada di pelelangan Drachma. Sophie pun teringat kembali kejadian diselamatkan saat di Drachma oleh murid-muridnya. Lalu muncul notifikasi yang dapat dibaca oleh semua orang dari artefak kalung yang dipakaikan secara paksa oleh Lee Kun di leher Sophie. Notifikasi itu mengatakan jika Sophie harus menceritakan kebenaran 20 tahun yang lalu dan memberitahukan jika Lee Kun belumlah mati. Nampak Sophie yang bingung harus berbuat apa karena jika dia memberitahu jika Lee Kun masih hidup, pasti Sain yang lain tidak akan diam saja. Namun jika dia tidak melakukannya, maka Lee Kun akan turun tangan. Scene pun berpindah di rumah Hugo. Terlihat sepertinya mereka sedang memanah. Terlihat sedang mencoba busur barunya dan busur itu dibuatkan khusus untuknya oleh Lee Kun. Dan Lee Kun pun terlihat sangat mahir dalam hal memanah. Sung Jae di sini terlihat seperti pelayan khusus untuk Lee Kun dikarenakan rasa kagum yang terlalu berlebihan terhadap Lee Kun. Terjadilah momen lucu di sini karena Sung Jae lebih mementingkan Lee Kun ketimbang ayahnya sendiri. Lalu Lee Kun terlihat mengecek statusnya dikarenakan saat mengalahkan disaster misteri sebelumnya, ia sepertinya mendapatkan kemampuan baru dan bertambah kuat. Terlihat Lee Kun dapat menciptakan ruangan terpisah seperti layaknya tempat tinggal khusus untuknya di dunia lain. Lalu setelah selesai, Sung Jae mengajak Lee Kun pergi ke suatu tempat yang sepertinya sudah diatur oleh Sung Jae. Lalu ternyata Lee Kun menemui Sung Yuk terlebih dahulu di sebuah tempat makan membicarakan perihal yang mau atau tidak masuk ke kelompok Gemini. Di kepala Lee Kun terlintas korban selanjutnya adalah Sain Gemini. Setelah mengalahkan Sain Aries dan Aquarius, lalu Leo, sangat memuaskan jika Gemini juga ikut dihajarnya. Lee Kun sepertinya merencanakan sesuatu karena dia mengatakan akan bergabung dengan kelompok Gemini dengan syarat lencana milik Cho Sen Hyuk, pemberian langsung dari Sain Gemini itu diberikan kepada Lee Kun karena dirasa lencana itu akan sangat berguna. Sung Yuk pun meminta waktu untuk memikirkannya
dan Lee Kun pun terlihat mendesaknya karena Lee Kun akan bertemu dengan orang lain setelah ini. Terlihatlah Sung Jae yang saat ini diganggu oleh seniornya di kelompok Gemini. Seniornya mengambil barang pemberian dari Lee Kun yang membuat Sung Jae melawan karena hal itu barang penting baginya. Namun Sung Jae pun kalah jumlah dan hanya bisa pasrah akan kejahilan seniornya. Seniornya mengejek Sung Jae dan sengaja membahas tentang ibu Sung Jae yang sudah lama tertidur. Karena tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh seniornya, dengan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, lalu muncul notifikasi jika belati pemberian Lee Kun mengeluarkan skill pemanggilan. Muncullah Lee Kun di depan mereka semua. Seperti biasa, Lee Kun memiliki temperamen yang sangat tinggi. Jadi dia menghajar para bocah-bocah tersebut karena sudah berani mengganggu keponakannya. Sebelum berteleport, ternyata Lee Kun mendapatkan lencana yang diinginkannya dan saat ingin menandatangani kontrak, ia pun menghilang. Lee Kun yang mengetahui jika keponakannya dijahili oleh orang lain menghajar mereka yang telah berani-berani bermain dengan keponakannya. Bocah itu tak menyerah dengan mudah. Dia mengeluarkan skill dan mensamon seekor avatar Palaris Bull. Orang-orang yang nampak panik karena mereka menggunakan sihir di area publik. Bocah itu nampak bangga karena sudah mengeluarkan kemampuannya dan merasa dia dapat menghajar Lee Kun. Dengan sangat mudahnya, Lee Kun menekan kekuatan dari bocah songong itu. Lee Kun menghajar anak itu hingga membuatnya terpental dan tak lagi berkutik. Lalu Lee Kun mengingatkan ke para bocah tersebut untuk tak mengganggu Sung Jae. Lalu datanglah Yuha, kakak dari Sung Jae. Sung Jae memberitahukan jika pria yang di depannya saat ini adalah sosok Lee Kun. Dia pun sejenak bingung dan melamun karena tak percaya melihat Lee Kun yang berbeda dan nampak sangat tampan. Yuha berterima kasih kepada Lee Kun karena sudah menyelamatkan Sung Jae. Lee Kun pun mengatakan tak perlu sungkan, karena jika dia anak Hugo berarti Yoha juga adalah keponakannya. Dan terlihat Yoha tersipu bahagia serta dia seperti ingin meminta sesuatu kepada Lee Kun. Namun disaster tiba-tiba muncul di belakangnya dan membuat Yoha menghentikan permintaannya. Dengan sangat cepat ia menebas disaster tersebut dan berkata kepada Lee Kun untuk menunggunya sebentar dan dia akan memberikan lamaran yang benar setelah membunuh disaster tersebut. Lee Kun yang mendengar hal tersebut hanya terkejut karena ada kata-kata yang masih belum ia pahami. Tiba-tiba disaster bermunculan di sekitar kota. Diumumkanlah evakuasi terhadap warga sipil dan terlihat Yoha yang bertarung menghabisi para disaster tersebut dengan sangat cepat dan dia terus meningkatkan kecepatannya. Ternyata Yoha ingin menyelesaikan ini dengan cepat untuk segera melamar. Lee Kun pun nampak bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yoha karena menurutnya Yoha lebih hebat dalam pertarungan dibanding Hugo. Namun ketika Yoha lengah, nampak disaster akan menyerangnya dari belakang. Lee Kun bergerak dengan cepat dan menyelamatkannya. Ternyata yang menyerang Yoha tadi adalah bos dari para disaster kadal tersebut. Tapi Lee Kun malah bersyukur karena bertemu dengan disaster tersebut, karena ia berniat untuk menjadikannya tungku dalam membuat Divine Relic. Nampaklah pertarungan antar bos melawan Lee Kun akan segera dimulai. Lee Kun yang akan melawan bos disaster memberikan tugas pada mereka berdua untuk membawa penduduk ke tempat yang aman. Karena mereka berdua merasa dipercaya oleh Lee Kun, mereka pun begitu bersemangat untuk melakukan tugas mereka. Pertarungan antara Lee Kun dan bos disaster pun terjadi. Nampak Lee Kun menghindari semua serangan yang dilakukan oleh bos disaster. Bos disaster itu juga nampak bersemangat untuk menghajar Lee Kun. Nampak serangan dari cambuk itu melilit tubuh Lee Kun dan membuat Lee Kun tak bisa bergerak.
Lalu Lee Kun pun dilempar ke sana kemari dan menghantam gedung-gedung. Tapi ternyata hal itu tidak membuat Lee Kun terluka sama sekali dan tidak berdampak apapun kepadanya. Dan dengan mudah Lee Kun melepaskan cambuk itu dari badannya. Karena merasa diremehkan, bos disaster itu marah dan menyerang dengan sebuah semburan api. Di tempat lain, terlihat Sung Jae yang sedang membantu para penduduk untuk mengevakuasi diri. Namun Yoha yang nampak khawatir dengan Lee Kun karena menurutnya musuh yang dilawan adalah salah satu disaster paling berbahaya. Karena memikirkan hal itu, Yoha memutuskan untuk membantu Lee Kun dan meninggalkan Sun Jae sendirian. Nampak Lee Kun sangat senang karena serangan tadi membuatnya menemukan api yang cocok untuk penempaannya. Disaster itu nampak heran dengan Lee Kun karena bisa selamat dari kobaran api. Lee Kun pun mengeluarkan sebuah palu untuk menempa sebuah relik baru. Melihat apa yang dilakukan Lee Kun, disaster itu tak ingin membiarkan itu terjadi. Tapi ternyata Yoha menyerang dari belakang menggunakan kekuatannya. Tapi ternyata serangan Yoha dapat dihentikan dengan sangat mudahnya oleh bos disaster tersebut. Yoha dipentalkan sangat jauh hingga menghantam salah satu gedung di area tersebut. Dan bos disaster itu memerintahkan peliharaannya untuk menyerang Yoha. Namun saat peliharaannya hampir menyentuh Yoha, ditariklah monster itu oleh Lee Kun ke belakang. Lee Kun pun membanting kadal itu dengan sangat keras. Dia mengancam jika ada yang berani menyentuh Yoha, siapapun itu tak akan dia maafkan dengan aura Ophiuchus yang sangat kuat. Hal itu membuat bos disaster itu sedikit ketakutan karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Berubahlah disaster itu ke wujud aslinya. Ia berubah menjadi ras ilusif yang disebut dengan Hell Wings dan memiliki tingkat bahaya merah. Dengan serangan yang sangat kuat, ia melesat maju ke arah Lee Kun dan menghantamnya dengan sangat cepat. Namun serangan itu ditahan oleh plastik glove buatan Lee Kun dan sempat membakar sebagian wajahnya. Namun dengan kekuatan super regenerasi, ia bisa kembali pulih dengan sangat mudah. Karena Lee Kun ingin menjadikan bos disaster itu sebagai avatar Ophiuchus, namun tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahu jika energi negatif terlalu tinggi dan membutuhkan pemurnian. Lee Kun langsung memberikan pukulan pemurnian untuk bos disaster tersebut. Lee Kun pun menghajarnya. Namun karena terlalu susah dimurnikan, akhirnya bos disaster itu mati karena tidak dapat menahan pukulan dari Lee Kun. Lee Kun memilih opsi lain, dia menjadikan peliharaan Hellwing menjadi avatar miliknya dan itu diberikan nama Torch. Sung Jae dan Yoha pun menyusul Lee Kun. Lee Kun bertanya keadaan Sung Jae dan Yoha apakah mereka baik-baik saja. Tiba-tiba Yoha ingin menyampaikan sesuatu kepada Lee Kun. Seketika Lee Kun baru teringat akan lamaran yang akan dikatakan oleh Yoha. Namun pertanyaan Yoha tidak tentang lamaran, melainkan apakah paman benar-benar mengorbankan diri di dalam Tower Demon. Yoha berkata begitu karena dia merasa curiga bagaimana bisa cuma satu Saint yang terkuat malah mati saat melawan Crimson Ace dan Saint lainnya yang lebih lemah malah selamat. Pasti paman dijebak oleh seseorang, bukan? Lee Kun nampak bahagia melihat keponakannya yang memiliki indera yang sangat tajam. Lee Kun membenarkan hal tersebut dan bercerita tentang kejadian sesungguhnya 20 tahun yang lalu. Dia ditusuk oleh salah satu dari ke-12 Saint yang mengikuti raid Crimson Ace. Mereka yang mendengar hal itu sedikit heran mengapa para Saint melakukan hal tersebut. Namun Lee Kun memiliki asumsi jika dengan kematiannya akan mempermudah para Saint untuk mengendalikan dunia. Mereka bisa mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan segala yang diinginkannya dengan kekuatan mereka.
karena tidak akan ada yang mampu mencegah mereka. Yoha dan Sungjae merasa sedih karena para Sain telah jahat terhadap pamannya yang sebenarnya adalah seorang pahlawan. Lalu Lee Kun menenangkan mereka berdua karena Lee Kun memiliki rencana yang akan dilakukannya untuk membalaskan dendam berjuta kali lipat pada para pengkhianat. Konferensi pers pun dimulai oleh Sain Sophie. Wartawan banyak bertanya tentang kebangkitan Lee Kun yang sebenarnya belum mati. Dalam hati Sophie dia bimbang antara mengungkapkan kejadian yang sebenarnya 20 tahun yang lalu karena dia saat ini berada dalam posisi yang sangat rumit antara dimusuhi oleh komplotannya atau mati karena Divine Relic yang ada di lehernya. Perlahan-lahan Sophie menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, dan hal yang paling mencengangkan diungkapkan oleh Sophie adalah yang membunuh Crimson Ace adalah Lee Kun. Ketika para wartawan itu mendengarkan apa yang dikatakan Sophie, mereka sempat terdiam sejenak, dan setelah itu keadaan jadi memanas dan penuh dengan pertanyaan tentang kebenaran yang diungkapkan oleh Sophie. Lalu terlihat Saint Cancer yang bernama Jane Louis dari belakang berusaha memotong acara konferensi pers dan memberikan sedikit isyarat ancaman kepada Sophie. Louis menghampiri Sophie dengan aura yang sangat menakutkan sambil mematikan mic saat konferensi pers masih berlangsung. Dia berbisik kepada Sophie untuk diam. Louis pun berkata, "Apa kau tak cukup menyombongkan dirimu selagi masih menerima perlakuan yang hebat sebagai Saint? Apa yang membuatmu tidak senang sampai berusaha membuat situasi seperti ini?" Louis mengambil alih pembicaraan, mengatakan jika Sophie sedang terancam dan memberikan kesaksian palsu. Lalu reporter protes karena konferensi pers dihentikan dan mereka bertanya bagaimana dengan kabar Lee Kun. Namun dengan aura yang sangat menakutkan, Louis mengatakan jika Lee Kun masih hidup, mengapa ia tidak muncul. Para reporter pun makin merasa curiga dan memberi lebih banyak pertanyaan kepada Louis. Tidak lama dari itu, Lee Kun muncul dengan terjangan yang mengarah ke Louis. Melihat kejadian itu, Sophie pun nampak sangat terkejut dengan kedatangan Lee Kun yang tiba-tiba. Lee Kun menyapa Saint Cancer serta mengayunkan sebuah ekor yang sudah dipotong milik avatar barunya. Namun ternyata yang dipukul oleh Lee Kun hanyalah sebuah klon bayangan. Lalu muncul Saint Cancer di belakang Lee Kun sambil memperhatikan ekor yang sedang dibawa oleh Lee Kun. Louis pun bertanya, "Kau bisa menyadari division skillku dalam sekali lihat, siapa kau ini?" Lee Kun mengatakan jika dia adalah Lee Kun yang asli. Hal itu tentunya membuat reporter yang mengetahui semuanya tertawa terbahak-bahak karena melihat perbedaan fisik yang sangat mencolok. Louis pun mengatakan jika kau adalah orang yang memiliki kemampuan namun kurang memiliki akal sehat. Dia mengatakan hal itu dengan nada yang mengejek. Belum selesai berbicara, Louis pun sudah terkena hantaman keras dari ekor Hell Lizard yang dibawa oleh Lee Kun. Lee Kun menghajar semua orang yang berada di sana agar mereka menjadi sadar siapa dirinya, dan akhirnya konferensi pers pun menjadi kacau. Saat Sophie ingin kabur, dihentikanlah ia oleh Lee Kun karena ia belum menyelesaikan tentang cerita sebenarnya kejadian 20 tahun yang lalu tentang para Saint yang kabur saat melawan Crimson Ace. Lalu tiba-tiba muncul aura gelap yang disebabkan oleh Saint Cancer yang sangat kuat merasuki Louis. Akhirnya dia sadar jika pemuda ini adalah Lee Kun yang asli dan pertarungan akan terjadi. Scene pun berpindah di rumah Hugo.
Hugo merasa heran kemana kedua anaknya tak kunjung pulang sambil memasak mie dan menonton acara berita di televisi. Betapa terkejutnya dia karena berita di TV menyiarkan keributan yang dilakukan oleh Lee Gun yang sedang bertarung dengan Saint Cancer dengan sangat sengit. Hugo hanya mampu ternganga melihat kelakuan Lee Gun. Louis menyerang Lee Gun dengan bayangan yang bisa mengikuti bentuk yang diinginkan Saint Cancer. Dengan sangat intens Lee Gun menghindari setiap serangan-serangan dari Louis. Lee Gun menahan serangan Louis menggunakan sebuah pisau belati. Lee Gun pun lalu menyerang balik dengan sangat cepat ke arah Louis. Ditebaslah badan Louis menjadi dua. Namun ternyata yang ditebas oleh Lee Gun adalah klon. Lee Gun merasa kesal dengan cara bertarung dari Louis. Tiba-tiba orang di sekitar menjadi lemas karena energi mereka terserap oleh skill milik Saint Cancer. Lalu muncullah kembali Louis dari belakang. Lee Gun bertanya kembali kepada Louis, apakah dia yang sudah menusuknya dari belakang saat di Demon Tower. Louis pun menjawab dengan nada mengejek seakan-akan dia memang mengetahui siapa yang telah menusuknya dari belakang. Di sini dia juga menjelaskan jika dia menciptakan banyak klon dari energi kehidupan milik wartawan yang ada di gedung itu. Louis pun menyerang Lee Gun dengan serentak. Namun di sini Louis ternyata menyerang ekor yang dibawa Lee Gun. Ternyata Lee Gun mendapatkan skill baru saat berada di pelelangan Drachma. Lalu Lee Gun menyerang salah satu klon Louis kelas atas yang memiliki core di dalam tubuhnya. Dan jika menjatuhkannya, klon lain juga akan berhenti. Notifikasi yang sangat banyak atas pencapaian yang didapatkan oleh Lee Gun saat klon milik Louis terkapar. Dia mengancam akan memberikan Lee Gun banyak masalah nantinya. Lalu handphone milik Lee Gun berdering dan mendapatkan panggilan dari Hugo. Hugo memberitahu Lee Gun jika ketika kau membunuh Season kelas atas milik Louis, maka akan ada banyak rudal yang mendarat tepat di tempatmu. Lee Gun pun nampak terkejut ketika mendengar hal itu. Lalu terlihatlah satelit dari luar angkasa menembakkan rudal ke arah bumi, yang sepertinya rudal itu mengarah ke arah lokasi Lee Gun saat ini. Dijelaskan jika itu adalah senjata rudal Mormont yang disiapkan untuk melawan disaster yang tidak bisa dihadapi di bumi. Rudal ini memiliki daya ledak yang luar biasa karena memang disiapkan untuk senjata terakhir umat manusia ketika musuh memang tidak dapat diatasi oleh kedua belas Saint. Dan senjata ini dibuat oleh Saint Gemini dan Saint Capricorn. Lee Gun merasa heran mengapa para Saint bisa membuat senjata yang bisa saja membunuh umat manusia itu sendiri. Lalu dia memikirkan suatu cara untuk menghentikan kekacauan ini semua. Dan setelah ia melihat Sophie, Lee Gun pun menemukan jawabannya. Nampak semua orang kebingungan saat pengumuman evakuasi diserukan di kota. Sung Jae dan Yoha juga ikut kebingungan dengan apa yang terjadi karena mereka mendengar rudal Mormont. Langsung saja Sung Jae dan Yoha melihat Lee Gun keluar dari gedung itu dan terbang ke atas bersama Sophie. Dan Lee Gun menggunakan teleport dari authority milik Bishop Gemini untuk mendekati rudal tersebut. Ternyata Sophie diperintahkan untuk mencairkan rudal itu karena Sophie memang bisa mencairkan semua benda yang dia inginkan. Lalu dilemparlah Sophie ke arah rudal tersebut dengan paksa. Dewa Suci Aquarius juga merasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Lee Gun. Namun dia memberikan semua kekuatannya untuk membantu Sophie. Dengan skala buff yang diberikan Dewa Suci Aquarius kepada Sophie, akhirnya rudal pun dapat dihancurkan dan Sophie pun lega. Sophie pun terjatuh namun Lee Gun tidak menangkapnya. Lee Gun memiliki rencana tentang rudal yang dibuat oleh Saint Gemini. Lee Gun yang masih mengurus rudal itu menghubungi Hugo dengan menggunakan telepati dan menyuruhnya untuk meminjamkan skill absolute koordinat. Setelah Lee Gun mendapatkan skill absolute koordinasi,
Dia pun menggunakannya kepada serpihan rudal itu dan akan segera dikirim sebagai hadiah untuk Sain Gemini. Seluruh puing rudal itu pun menghilang dari langit dan membuat mereka yang melihatnya bergembira. Begitu pula dengan Yoha dan Sungje, karena mengetahui itu adalah salah satu skill milik ayahnya. Lalu terlihat Sung Yuk mendapatkan laporan jika di istana yang milik kelompok Gemini mendapatkan kiriman puing-puing rudal Mormont. Lalu Shin pun berpindah ke kantor presiden yang sedang mengadakan rapat mendadak. Mereka membahas tentang munculnya Lee Kun di konferensi pers yang diadakan oleh saintis Aquarius dan menghancurkan rudal Mormont. Tiba-tiba muncul Lee Kun teleport ke Blue House dengan membawa Hugo dan juga Sung Yuk di tangannya. Dia menyapa para petinggi di sana yang terlihat sangat terkejut dan ketakutan atas kemunculan Lee Kun. Ternyata Lee Kun datang ke Blue House untuk mengambil uangnya yang dikelola oleh pemerintah. Dengan wajah yang sangat serius dan mengerikan, Lee Kun menceramahi semua staf yang ada di gedung pemerintahan tersebut. Karena seingat Lee Kun, dia memberikan hak waris dan wewenang kepada Hugo jika terjadi apa-apa terhadapnya. Namun saat dicek, ia tidak bisa menggunakan hartanya menggunakan wewenang Hugo karena wewenang milik Hugo dibatasi oleh pemerintah. Jadi Lee Kun mempertanyakan hal yang sepertinya melenceng dari keinginannya. Pihak pemerintah pun memberikan alasan jika tidak bisa mempercayai Hugo karena dia adalah sain dari negara lain, karena Korea sendiri tak memiliki sain selain Lee Kun. Lalu ditambah lagi kekuasaan dari sain Sagittarius melemah, jadi pemerintah memilih untuk meminta bantuan kepada sain lain daripada Hugo. Satu pukulan dari Lee Kun pun langsung bersarang tepat kepada wajah staf yang menjelaskan hal tersebut. Dia juga kesal karena yang mereka percaya malah kepada sain Gemini. Lee Kun pun marah-marah karena mereka memberikan alasan yang tidak masuk akal. Mereka seenaknya menganggap Hugo rendah, padahal mereka tak punya hak untuk merendahkannya. Hanya Lee Kun saja yang berhak merendahkan Hugo, karena dia adalah masternya. Hugo yang mendengar hal tersebut hanya terdiam karena ulah Lee Kun. Lee Kun pun kembali mengoceh dengan kata-kata tajam yang merendahkan Hugo, sampai membuat Hugo merasa harga dirinya hilang. Setelah mengoceh panjang lebar, Lee Kun meminta uangnya untuk dikembalikan sebelum semuanya dihancurkan. Lalu muncul aura ungu dari sain Gemini, yaitu Heiji. Dengan santai dia mengancam Lee Kun dan mengatakan jika uangnya digunakan untuk mengganti rugi atas kerusakan istana Yin Yang karena puing-puing rudal Mormont yang telah dikirimkan oleh Lee Kun. Namun Lee Kun di sini tak mengenali sain dan bertanya siapa sebenarnya. Tiba-tiba sain Gemini ini marah dan mengeluarkan sebuah skill dengan aura yang sangat besar. Lalu dia memanggil spirit dari dunia lain. Notifikasi pun muncul menunjukkan jika spirit Lily Queen telah menjawab dan datang. Heiji pun menjelaskan jika spirit ini hampir menyamai kekuatan dari Holy God. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Lee Kun bergerak cepat dan mengangkat Heiji untuk melemparnya keluar menembus atap. Semua orang yang berada di sana hanya mampu heran, termasuk spirit yang dipanggil oleh Heiji. Saat saling bertatapan dengan Lee Kun, spirit itu sepertinya ingin pulang ke dunia asalnya, namun dipegang kepalanya oleh Lee Kun. Terlihat Lee Kun mencegahnya untuk kembali pulang. Lalu Heiji yang terlempar ke atas kembali jatuh di hadapan semua orang. Dan notif pun muncul jika magic power control telah menghilang dan transformasi yang dipinjam dari sain Aquarius telah terlepas. Karena tiruan dari sain Gemini telah dikalahkan, Lee Kun pun meminta uangnya kembali kepada pemerintah. Hugo dan Lee Kun pun kembali berjalan pulang, namun Hugo masih merasa jika ada yang aneh dengan sain Gemini yang asli tidak muncul. Namun Lee Kun sepertinya mengerti mengapa sain Gemini tidak muncul walaupun dia telah menghancurkan istananya.
Hari pun berganti. Saat ini Lee Kun berada di apartemen milik Sung Jae. Lalu Yohwa sempat menggoda pamannya dan membuat Lee Kun tersedak. Ketika mereka selesai berbincang, nampak Lee Kun yang ditangkap oleh Lee Kun terkurung di sebuah divine relic milik Aries dan akan mereka interogasi. Lee Kun mengancamnya karena untung baginya disegel di dalam kotak kaca daripada dia disegel dalam buku. Lee Kun nampak setuju dengan Lee Kun. Lalu dilanjutkan oleh Lee Kun bertanya, bukankah aneh jika si penyihir ungu tidak muncul setelah apa yang terjadi saat ini? Lee Kun pun berspekulasi, jika dia bukan tidak ingin muncul, melainkan tidak bisa muncul. Lee Kun juga berkata jika dia sedang terperangkap di suatu tempat, dan tempat itu di kediaman Sung Jae, dan Lee Kun mengancam Lee Kun untuk memberitahu di mana lokasi persisnya dengan ekspresi yang mengintimidasi. Lee Kun yang merasa ketakutan menunjuk sebuah patung. Ternyata patung itu adalah patung yang didapat Jimin dari Sain Gemini. Lee Kun mengeluarkan kekuatan Sense of the 13, kekuatan yang dapat berhubungan dengan dunia spiritual. Lalu muncul Heiji dalam wujud spiritual dalam patung tersebut. Heiji sangat kesal mengapa dia ketahuan oleh orang yang paling parah. Heiji pun flashback ketika Demon Tower yang saat itu runtuh. Ternyata dia lebih dulu mengetahui jika Lee Kun masih hidup. Ternyata selama ini dia juga bisa melihat setiap pergerakan Lee Kun ketika berada di dalam apartemen Sung Jae karena telah berteleport ke dalam patung. Namun hal yang tidak disangka Sain Gemini adalah Lee Kun menghancurkan patung itu dan membuatnya terjebak di dalam patung. Ditambah lagi, Jimin bukannya menyewa orang yang memiliki kemampuan restorasi relik, namun dia memungut patung yang sudah rusak itu dan membenahinya dengan lem yang sederhana. Tambahlah Heiji tak dapat keluar. Heiji pun meminta Lee Kun untuk membantunya dan melakukan sesuatu padanya, dan menyuruh Lee Kun untuk keluar dari kotak pajangan itu. Namun Lee Kun tidak berani melakukan hal itu, bahkan jika dia dapat keluar dari kotak itu, Lee Kun akan cepat menangkapnya. Heiji yang melihat Sung Jae kemudian menyuruhnya untuk menyerang Lee Kun. Sung Jae pun hanya berkata, kenapa harus kuturuti? Namun karena terus terdesak oleh Heiji, Sung Jae yang merasa jika Lee Kun adalah pahlawannya pun memutuskan untuk keluar dari Divine Kader Gemini. Sesaat Sung Jae menjatuhkan Templar Gemininya, sesuatu pun terjadi. Hal itu disebut hukum ilahi Holy God. Notifikasi pun muncul yang menjelaskan jika keyakinan Sung Jae condong ke Ophiuchus dan Holy God Gemini menjatuhkan hukuman ilahi dan magic power Holy God menghancurkan Sung Jae. Karena hal itu Sung Jae nampak oleng dan akan tumbang. Heiji pun berkata pada Sung Jae untuk meminta maaf pada Holy God karena Sung Jae akan menjadi penerusnya. Namun Sung Jae dengan tetap tak akan merubah pendiriannya jika pahlawan sesungguhnya adalah Lee Kun, dan mereka para Sain hanyalah orang yang munafik dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Holy God Gemini Freya muncul dan nampak sangat marah dan memberikan hukuman tingkat tertinggi kepada Sung Jae. Lee Kun yang mengetahui keponakannya sedang kesulitan, dia pun melakukan sesuatu dan menggunakan skill Abyss Cutter. Kekuatan itu seperti memutus sebuah tali penghubung antara Holy God dan Sung Jae. Scene pun berganti di istana Yin dan Yang nampak sangat kacau karena kiriman dari Lee Kun. Dan terlihat seorang bishop yang bernama Ken sedang berusaha memadamkan api yang membakar gedung-gedung. Namun tiba-tiba sihirnya mulai menghilang begitu saja. Namun seseorang memanggilnya dan mengatakan jika dia tidak bisa menggunakan sihir, bahkan tak mampu merasakan sihir. Dan terlihat para Templar Gemini tidak mampu melakukan teleportasi
dan juga tidak bisa melakukan telepati. Mereka, para Templar Gemini, juga merasakan jika kekuatan sihir Gemini hilang sepenuhnya. Shin pun kembali ke apartemen Sung Jae dan terlihat Lee Kun yang menggunakan kekuatannya membuat Yoha sadar jika kekuatan Holy God Gemini menghilang. Dan Lee Kun mengatakan jika dia bersyukur karena Sung Jae telah mempercayakan semuanya kepada pamannya. Heiji juga protes dengan Lee Kun karena membuatnya kehilangan kekuatan Holy God Gemini. Lee Kun pun mengejek Heiji bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Ternyata kekuatan itu didapat Lee Kun dari Saint Cancer yang mampu memotong apapun, dan di tangan Lee Kun kemampuan itu berevolusi menjadi semakin kuat. Heiji berkata jika Holy God akan sangat marah karena telah memutus kekuatan dari para manusia, dan ia juga berkata kalau kau akan jadi sasaran Holy God. Namun Lee Kun tak takut sama sekali. Bahkan dia malah merasa senang jika Holy God datang dan melawannya. Sesaat setelah itu, nampak langit yang berubah menjadi gelap dan menciptakan awan petir yang sangat mengerikan. Tak lama setelah itu, sebuah pusaran tornado berwarna ungu menghancurkan hal di sekitarnya. Notifikasi pun muncul mengatakan jika Holy God murka karena kehilangan ikatan dengan Saint dan Templarnya, dan dia bersedia menerima resiko dan menggunakan pengaruhnya langsung. Dan nampak Holy God Freya muncul di hadapan Lee Kun, dan Lee Kun nampak terlihat masih santuy. Kemudian Holy God Freya mengeluarkan kemampuannya. Namun ketika Holy God Freya menyerang Lee Kun, nampak dengan wajah yang sangat terkejut dia merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata serangannya telah diserap oleh fragmen core yang Lee Kun dapat dari Saint Cancer. Namun Lee Kun sangat menyayangkan karena ia tidak bisa memiliki pedang yang dapat menebas skalanya termasuk Holy God. Dan Lee Kun akan menyatukan item yang dia miliki dengan fragmen core tersebut. Dan sebuah senjata yang bernama Abyss Times Kite pun tercipta. Namun senjata itu hanya bisa digunakan sekali, dan dengan senjata itu Lee Kun menyerang Holy God, dan serangan itu memiliki damage yang besar yang membuat Holy God Freya kesakitan. Karena merasa terhina, Holy God Freya kehilangan akal sehatnya dan akan menyerang dunia dengan pasukannya. Tiba-tiba ada serangan dari atas yang mengarah kepada Freya. Ternyata serangan itu datang dari Saint Sagittarius. Ia juga mengingatkan kepada Freya untuk menghentikan invasinya. Freya yang masih sangat ingin menginvasi bumi dan menghina Saint Sagittarius sebagai Saint yang tak memiliki kekuatan yang hebat. Tapi ternyata bukan hanya Sagittarius yang menentang Freya, namun semua makhluk ikut menentangnya, dan karena itu mereka memukul mundur pasukan Freya. Karena telah turun tangan langsung dan mencampuri urusan di bumi, Freya mendapat ganjaran yang sesuai. Holy God yang kurang senang dengan apa yang dilakukan Freya mengaktifkan restraint dan mengikat Freya menggunakan rantai. Dengan sangat marah, Freya mengancam mereka semua dan tak akan pernah melupakan hal ini. Seperti biasa, Lee Kun hanya mengejek Holy God itu dengan santai. Dan Lee Kun mendapatkan banyak notifikasi kenaikan level. Akhirnya, Freya dapat dihentikan dengan bantuan Hugo dan Zodiac Sagittarius. Hugo pun masih merasa frustasi karena apa yang dilakukan Freya terhadap Sung Jae. Lee Kun pun berkata jika dia akan menghajar mereka habis-habisan. Di tengah obrolan, Hugo mengeluarkan barang yang diinginkan Lee Kun dari istana Yin Yang. Ternyata barang itu adalah gulungan Soul Registry, surat untuk mencatat kontrak terhadap avatar Gemini. Ternyata Heiji melihat hal itu dan bertanya bagaimana kamu bisa mendapatkan benda itu. Seharusnya itu dijaga dengan penjagaan yang ketat.
Hugo pun menjelaskan jika seorang archer memiliki skill penyusupan yang hebat. Setelah Lee Kun membuka gulungan itu dan membacanya, tiba-tiba notifikasi muncul dan menjelaskan jika semua avatar telah menyerah. Namun, Lee Kun tidak ingin langsung percaya pada avatar jika mereka telah menyerah. Lee Kun pun menyuruh mereka untuk menunjukkan ketulusannya terlebih dahulu. Lalu tak lama dari itu, sebuah lubang ungu mengeluarkan tubuh asli dari Heiji yang ternyata telah mereka simpan. Heiji yang mengetahui hal itu nampak sangat terkejut. Lee Kun pun nampak sangat gembira dan ia akhirnya menerima avatar Gemini. Lee Kun pun mencekik wujud spiritual dari Heiji dengan mengeluarkan energi seramnya. Lee Kun bertanya kepada Heiji, apakah kau orang yang telah menusukku di Demon Tower? Namun Heiji menjawab jika ia tidak mengetahui hal tersebut. Lee Kun menggunakan pecahan Abyss Tempest untuk menyiksa jiwa dari Heiji, dan karena itu Heiji nampak sangat kesakitan. Dan jika Heiji tidak memberitahu Lee Kun tentang siapa yang telah menusuknya, maka Lee Kun akan memusnahkan Heiji dalam kondisi spiritual. Karena sudah tak tahan lagi dengan siksaan Lee Kun, Heiji pun menjawab, mungkin itu adalah Virgo, soalnya Virgo memiliki Condemnation of the Sky. Setelah Lee Kun mengetahui hal tersebut, Lee Kun mengakhiri siksaannya kepada Heiji. Setelah Heiji bebas dari siksaan Lee Kun, ia tersadar tentang seseorang yang berdiri di depannya. Ternyata itu adalah tubuhnya Heiji yang telah digunakan oleh Lily Queen. Dan Lily Queen nampak sangat senang karena ia telah dibebaskan walaupun dengan wujud yang lain. Dengan polosnya, Lee Kun berkata, maaf, aku tidak sengaja memberikan tubuhmu pada Lily Queen. Scene pun berpindah di kediaman Hugo. Nampak Yang Wei dan Lily Queen sedang mencari sesuatu untuk dibetulkan pada kontrak yang dimiliki Yang Wei. Lee Kun nampak sangat terganggu dengan suara yang begitu berisik. Ternyata itu adalah Heiji yang dikurung Lee Kun pada kotak kaca bersama patung. Ternyata avatar dari Gemini sangat bahagia karena telah menjadi avatar Lee Kun. Lee Kun pun bertanya kepada avatar itu tentang kenapa mereka meninggalkan Holy God Gemini dan beralih mengikutiku. Ternyata penyebab mereka berpaling adalah karena mereka tidak diperlakukan baik oleh Holy God Gemini. Mereka juga menjelaskan bahwa bukan hanya mereka yang ingin bergabung, namun avatar lain juga termasuk komandan mereka. Namun sayangnya komandan mereka sedang dikurung di bawah laut Sanctuary. Dan para avatar itu berjanji untuk mengabdikan nyawa dan kesetiaan kepada Lee Kun. Sung Jae dan Yoha yang melihat hal tersebut merasa bangga karena pamannya dapat membuat avatar tunduk kepadanya. Namun tiba-tiba Yoha berkata, aku bersyukur karena telah melamarmu paman. Dan nampak Lee Kun dan Hugo mendengar hal itu nampak sangat terkejut. Hugo dengan ekspresi yang menakutkan bertanya kepada Lee Kun apa yang barusan dikatakannya. Pada saat suasana yang tegang itu, Yang Wei berbicara. Apa itu membuat Hugo menjadi mertua Lee Kun. Dengan rasa kesalnya, Hugo menembakkan panah api ke arah Yang Wei dan membuat Yang Wei terbakar. Lee Kun pun mencoba menenangkan Hugo yang kesal. Karena sangat kesal, Hugo akan menyerang Lee Kun menggunakan panah apinya. Hugo semakin serius, dia mengeluarkan skill Sovereign. Ketika Hugo akan menyerang dengan skillnya, Yoha meneriaki Hugo untuk jangan melakukan itu. Dan Hugo bertanya, apa maksudmu jangan? Dengan jujurnya, Yoha menjawab, kamu tidak punya peluang untuk melawan Paman Kun. Mau bagaimana mengalahkannya? Mendengar hal itu, Hugo membatalkan serangannya dan seketika Lee Kun menghajar Hugo hingga pingsan. Ketika Hugo terbangun, Lee Kun menjelaskan jika apa yang mereka lakukan hanya bermain-main.
dan mereka malu untuk mengungkapkan perasaan kepadamu. Hugo pun merasa terharu ketika anak-anaknya membawakan kue dan secangkir kopi kesukaan ayahnya. Dan di saat kekonyolan itu terjadi, Yoha mendapatkan sebuah pesan jika disaster Red Class telah muncul. Disaster itu bernama Thousand Lake. Di laut dekat ibu kota Filipina, Manila, terlihatlah suasana yang mulai menjadi tegang. Para murid dari kelompok Leo pun sudah berkumpul di pinggir pantai. Mereka merasa akan mudah menyelesaikan misi membasmi disaster ini dengan jumlah mereka yang sangat banyak saat ini. Salah satu murid tingkat tinggi memberikan pidato penyemangat supaya para murid kelompok Leo memiliki semangat pantang menyerah. Yoha terlihat merasa kurang nyaman saat menjalankan misi pembasmian ini, dikarenakan dia ingin bertemu Paman Li-kun di rumahnya. Di sebuah tenda terlihat seseorang yang sedang bersiap-siap dan tersenyum jahat. Lalu di rumah Hugo datang sekretaris pribadi Hugo, nama dia adalah En Yerin. Yerin merasa ada yang aneh di tempat ini karena rumah Hugo nampak hancur atapnya. Yerin membawakan kotak yang tergeletak di depan pintu rumah Hugo. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kotak tersebut yang memanggil dan mencari Li-kun. Terlihat Li-kun yang sedang membuat sebuah item namun gagal beberapa kali. Itu dikarenakan level hammer milik Li-kun saat ini terlalu rendah untuk menempa item tingkat tinggi. Dia menyayangkan hammer lamanya yang saat ini hilang entah di mana keberadaannya selama 20 tahun ini. Lalu Li-kun merasakan energi yang asing masuk ke dalam rumah. Terdengarlah suara dari dalam kotak yang menyapa Hugo. Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat sebuah patung berkepala kambing yang merupakan alat komunikasi jarak jauh, dan yang menggunakan itu adalah Sergevik. Li-kun pun keluar dari bengkel dan menyapa balik si kambing tua. Ivan pun menyapa Li-kun karena sudah lama tak bertemu dengannya. Ivan memiliki kemampuan crafting seperti Li-kun. Setelah Li-kun hilang selama 20 tahun, tidak ada barang hebat di dunia ini selain buatannya. Ivan memiliki maksud untuk meminta maaf kepada Li-kun atas kejadian 20 tahun yang lalu. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Li-kun memegang alat komunikasi tersebut lalu menghancurkannya. Lalu di lokasi penyerangan disaster Red Class di pantai, terlihat jika Saint Capricorn telah diminta untuk bersiap menghadapi lawan yang akan segera tiba. Terlihat reporter yang menyiarkan jika persiapan menghadapi disaster Red Class bernama Thousand Lake sudah selesai. Disaster yang telah dikalahkan oleh Li-kun 20 tahun yang lalu kembali lagi menyerang dari laut dekat ibu kota Manila, Filipina. Banyak sekali murid tingkat tinggi yang berada di sini bersiap membasmi disaster tersebut. Ada wakil ketua dari kelompok Leo yaitu Yoha dan kapten mereka Oliver yang menjadi penanggung jawab atas pertempuran ini. Lalu ada pula orang-orang dari kelompok Pisces yang mahir dengan pertempuran laut. Lalu lini depan diisi dengan para pejuang dari kelompok Taurus sebagai tank. Tidak ketinggalan pula para healer yang diisi oleh para murid dari kelompok Aquarius. Dan Capricorn sendiri mengambil peranan sebagai pembuat senjata untuk pertempuran ini. Nampak di televisi, Li-kun dan Hugo melihat persiapan mereka semua. Yang membuat Li-kun dan Hugo terkejut adalah Ivan yang mengeluarkan hammer craftingnya yang sangat menakjubkan. Dan Ivan pun membuat senjata di sana dengan sangat cekatan. Li-kun terlihat sangat marah karena yang dipakai Ivan adalah hammer miliknya. Li-kun bergegas ingin menghajar si tua bangka Ivan yang berani mencuri item milik Li-kun dan memamerkan pula pada semua orang.
Lalu keluarlah dari dalam laut disaster yang sudah membuat semua orang ini berkumpul. Saat disaster Thousand Lake muncul, mereka melihat suatu keanehan karena di salah satu tentakel tersebut terlihatlah Saint Leo, yaitu Stephen yang sedang berebut tulang peninggalan dari Ligun. Semua orang melihat Stephen sedang berebut senjata tulang tersebut dengan disaster itu. Oliver yang menjadi komandan pun didesak oleh Ivan karena tidak cepat bertindak, dan terlihat Ivan yang memang mengincar kepemimpinan pertempuran itu. Lalu Olivia memerintahkan semua orang untuk menyerang disaster itu. Setelah meminum poison dari Capricorn dan mendapatkan buff dari anggota kelompok Pisces dan Aquarius, bagian pertahanan diserahkan kepada kelompok Taurus berjaga-jaga saat ada serangan yang lolos ke belakang mereka. Saat semua persiapan telah selesai, mereka serentak menyerang disaster Red Class tersebut. Mereka mengeluarkan skill khusus milik kelompok Leo, yaitu transformasi menjadi hewan buas, dan Yoha memerintahkan para penyihir untuk menyerang dengan sihir secara bersama-sama. Dari kejauhan, pertarungan sengit terjadi. Manusia menyerang dengan segala skill yang mereka miliki. Para manusia berusaha untuk mendekati disaster itu dan menyerang secara bersama-sama supaya dapat melukai dari berbagai sisi. Dan lucunya, Leo masih bersikeras untuk mendapatkan senjata yang sudah dia beli dengan uang yang tidak sedikit itu. Terjadi perdebatan lucu antara Oliver dan Stephen. Yoha sebagai wakil ketua yang melihat hal tersebut pun lalu turun tangan dengan tombaknya. Yoha bergerak menyerang tentakel yang menggenggam senjata tulang yang dipermasalahkan oleh Stephen. Meski tanpa buff, Yoha memiliki kekuatan yang di luar nalar. Stephen dan tulang tersebut pun dapat terlepas dari genggaman disaster itu. Saat semua orang sedang bersemangat melihat kehebatan Yoha, mereka yang mengetahui jika Stephen telah diselamatkan semakin bersemangat untuk menghajar disaster itu. Sesaat setelah itu terjadi tsunami yang sangat besar dan membuat kelompok Taurus mengeluarkan skill mereka untuk menghadang gelombang tsunami. Ternyata tsunami itu disebabkan oleh disaster yang super besar dan ukurannya berkali-kali lipat dibanding yang pertama muncul. Ivan yang melihat dari kejauhan seperti bersiap menghidupkan sesuatu untuk menyerang disaster tersebut. Lalu terdengar dari belakang suara yang membuat Ivan terdiam sejenak dan membuatnya berbalik. Saklar yang berada di tangannya pun hancur oleh pisau. Lalu terlihatlah slime yang akan memakan tubuh Ivan. Dan muncul sebuah portal yang sepertinya dibuat oleh Lily Queen. Ligun dan pedang andalannya pun bersiap untuk mengajari semua orang yang berada di sana bagaimana cara membuat sashimi gurita. Nah, itu dia alur cerita dari pahlawan bintang yang terzolimi part 6 sampai part 10. Pantengin terus channel Kaum Review yang akan selalu menyuguhkan rekap alur cerita manhwa dan juga manhwa untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subrek, tolong disubrek terlebih dahulu agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Serta tinggalin like juga dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak udah menonton. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.